ada 3 fase, ya, 3 tahapan. Yang pertama di awal Ramadan ini adalah bulan rahmat, bulan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai bapak-bapak semuanya, selamat datang di podcast Capdin 5 bersama saya Indarti dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kira-kira apa yang perlu disiapkan dan seperti apa makna Hari Raya Idul Fitri itu sendiri, bersama dua bapak terkece kita, Bapak Agung Wijayanto selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Say hello Bapak Agung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Dan Bapak Badari selaku Kepala SMK Negeri 1 Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya, bulan Ramadan ini sudah memasuki setengah bulan lebih. Tinggal beberapa hari lagi Bapak. Betul. Kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Hari yang katanya menurut orang kebanyakan adalah hari kemenangan bagi umat muslim di seluruh dunia. Karena telah melawan hawa nafsu, tidak makan minum di bulan Ramadan ini. Dalam beberapa hari lagi akan berakhir bulan suci Ramadan ini, ada malam yang disebut sebagai malam yang paling spesial di antara hari-hari dan malam pada bulan puasa Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, Bapak, kegiatan yang biasanya dilakukan pada saat malam tersebut itu apa? Dari Bapak Agung mungkin? Ya, biasanya kalau di Ramadan ini kami kan pagi atau siang ibadah siam, malamnya kemudian sholat tarawih. Kebetulan pada umumnya masjid ya tempat sekitar saya itu mengadakan malam pengajian Lailatul Qadar. Tapi secara prinsip ya kami Lailatul Qadar itu memaknai malam turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu surat Al-Iqra ya Mbak, ya kalau tidak salah itu. Bacalah, ya bacalah itu kalau ini dikaitkan dengan dunia pendidikan itu sangat relevan sekali. Yaitu dengan literasi membaca ya, betul ya Bapak dari literasi membaca dan ini ternyata kalau yang di kajian Al-Quran itu ya baca tentang Tuhan, baca tentang apa yang ada di lingkungan, dan ini literasi kita itu luar biasa. Literasi tidak hanya calistung, ya literasi kaitannya dengan mungkin teknologi juga yang dikaitkan sekarang, literasi keuangan, bagaimana memanage keuangan dengan baik. Nah ini saya rasa Al-Quran ini memang betul-betul relevan ya dari dulu. Jadi memang ini kita yakini bahwa itu betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ya, relevan dalam semua bidang begitu nggih Bapak Badari. Ya, itu Mbak. Jadi saya mudah-mudahan dengan selalu diingatkan karena keimanan itu kan tebal tipis ya. Selalu diingatkan dengan turunnya Al-Quran ini ya. Kita sebagai umat Islam akan terus ya mencintai Al-Quran ini dan mengambil intisari dari Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Gitu Mbak In. Ya, terima kasih. Dari Pak Badari sendiri? Ya. Yang jelas kan di bulan Ramadan itu kan ada 3 fase, ya, 3 tahapan. Yang pertama di awal Ramadan ini adalah bulan rahmat, bulan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Sehingga barang siapa yang di situ siap untuk mengambilnya, tentunya akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sekarang posisinya di tahap kedua, yaitu di maghfirah. Kita menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir nanti di 10 hari yang terakhir inilah saat-saatnya malam Lailatul Qadar ini diturunkan Allah kepada umatnya. Nah, maka dari itu siapa yang mau mengambil Lailatul Qadar? Kan itu kan hanya diturunkan,
artinya kan tidak langsung diberikan cuma-cuma Iya, nggih Pak nggih, pasti tidak ada diberikan usaha. cuma-cuma, sehingga kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo Lailatul Qadar ini kita raih betul. Nah, maka di situ perlu suatu usaha-usaha yang harus kita lakukan. Jadi kalau di tempat kami, di daerah kami ini, yang jelas pada saat malam Lailatul Qadar ini kita perbanyak tadarus Pak. Jadi membaca Al-Quran memang di situ membaca Al-Quran, karena dengan kita membaca Al-Quran itu membaca saja sudah mendapatkan pahala. Ya, apalagi kita mau memaknai dari Al-Quran itu. Kemudian juga mulai memperbanyak sedekah di situ. Betul. Jadi ibu-ibu ini gembiranya saat mengeluarkan sedekah, masak bersama itu loh. Ini kan gitu ya, Pak, dia sudah mengeluarkan anggaran, tapi dia itu senang karena bisa memberikan kepada orang-orang lain. Sehingga di malam Lailatul Qadar ini kita tentunya berniat agar kita memang bisa meraih malam 1000 bulan itu, insya Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukannya semua dalam keadaan sehat walafiat Pak. Amin ya Rabbal Terima Alamin. kasih. Setelah itu akan datangnya Hari Raya Kemenangan atau Hari Raya Idul Fitri. Menurut pribadi atau versi dari bapak-bapak ini, Idul Fitri itu apa sih? Mungkin dari Pak Agung dulu. Ya, kalau gembiranya umat Muslim ya, gembiranya orang berpuasa itu kan ada dua ya Pak ya. Yang pertama ketika berbuka puasa ya, dan yang kedua ketika ya meraih hari kemenangan ya, Idul Fitri ini. Jadi itu pasti menjadi harapan kita ya, sesuai dengan apa yang diharapkan di puasa itu, yaitu harapan kita setelah kita sebulan penuh kita berpuasa menahan hawa nafsu, ya kita akan menjadi insan yang kembali suci, bersih, fitrah ya, menjadi insan yang bertakwa tentunya begitu. Nah, kalau dikaitkan dengan kebiasaan ya, Idul Fitri biasanya kami berkumpul ya dengan keluarga besar, keluarga dari berbagai kota, karena kebetulan saya itu tinggal bersama orang tua Pak, bersama artinya menjadi tujuan menjadi tempat berkumpulnya di hari raya. Tapi saya juga punya keluarga sendiri, jadi kan namanya keluarga itu kan perkumpulan, pertemuan dari dua insan ini. Saya juga, kalau teman-teman atau bapak ibu atau ada kita lihat budaya mudik, saya pun juga bisa ada mengikuti budaya itu ya mudik. Tapi mudik saya itu biasanya setelah selesai aktivitas lebaran di rumah begitu biasanya. Mungkin hari kedua atau hari ketiga gitu. Iya, betul. Kalau dari Pak Badri bagaimana? Kalau saya ini di hari raya Idul Fitri ini yang jelas kan kami ini termasuk orang merantau Pak ini. Jadi bukan di asli Boyolali, cuma rumahnya kan sudah pindah, tidak di tempatnya orang tua asli ini. Sehingga pada saat hari raya Idul Fitri itu setelah kita melaksanakan sholat, kemudian keluarga berkumpul untuk saling memaafkan, maka kita terus ke orang tua kita, lah nanti di sana kita berkumpul dengan keluarga yang lain. Intinya kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang sempurna. Semua orang mengalami kesalahan, apalagi sekarang zamannya mudah untuk kita WA dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ngetik tidak terasa ternyata itu menyinggung perasaan dari keluarga kita. Nah, di saat itulah kita bisa saling memaafkan. Momen ya Pak. Dan untuk ngilangi kangen, kangen beserta keluarga. Gitu Mbak. Oke, terima kasih. Untuk apa saja sih yang dari Bapak
Agung, Bapak Badari siapkan untuk menyongsong Idul Fitri? Apakah itu jiwa yang suci atau pernak-pernik yang lain, atau mungkin persiapan membeli baju lebaran? Kan biasanya lebaran itu identik dengan baju baru, atau makanan-makanan yang harus dipersiapkan, atau yang lainnya. Mungkin dari versi bapak-bapak ini mungkin berbeda mungkin daripada yang seperti saya yang ibu-ibu. Ya kalau saya kombinasi ya, jadi apa yang disampaikan Mbak In tadi. Kebetulan kalau saya biasanya menjelang sholat id, ya harapannya sholat id bersama keluarga. Ya mungkin harapannya pakaian terbaik lah buat kita, kalaupun tidak baru ya, suci. Ya terbaik suci ya syukur kalau baru kan begitu. Tapi biasanya mesti baru lah tiap tahun, biasanya begitu. Kemudian kalau saya biasanya setelah sholat id itu karena saya ini Pak di kampung itu kan sebagai ketua RT Pak. Jadi open house dulu. Jadi budaya di lingkungan kami itu selesai masih meskipun tinggal di perkotaan tapi masih ini Pak. Jadi tetangga-tetangga kemudian nanti datang ke ini ya, ke rumah ya, saling mungkin ada yang agak betah ya, ada yang keliling gitu ya Pak ya. Iya betul, keliling betul. Jadi yang muda menghormati yang tua biasanya begitu. Itu yang kemudian kalau otomatis Mbak, kalau makanan-makanan karena open house ya mesti harus dipersiapkan. Iya, dipersiapkan. Yang menjadi kebanggaan itu ketika istri itu kemudian ada menu tertentu yang buat sendiri Pak. Ya kayak tape mungkin atau apa ya, lemper itu. Biasanya ada ciri khas di rumah ini, ada ini sendiri. Oh iya. Ya itu yang apa, sesuatu gitu. Kadang kita ikut report itu. Ya harus guntingi itu daunnya itu ketika biar rapi kan begitu ya. Tapi biasanya makanan buatan sendiri itu yang dipromosikan pertama untuk tamu. Biasanya gitu sepertinya. Spesial. Saya melihatnya begitu. Piring yang isi tape itu biasanya disodorkan dulu. Ya, itu lebih buatan sendiri gitu, dibandingkan roti-roti yang enak atau coklat gitu biasanya buatan sendiri yang duluan. Iya. Itu jiwa ibu-ibu. Maka saya menyocokkan ya dengan jiwa-jiwa ibu-ibu. Jadi kalau dari Pak Badari bagaimana? Ya persiapannya tentunya beda dengan hari-hari biasa. Bahkan kadang-kadang ibu itu kan kurang seminggu sudah mikir. Bukan seminggu Pak. Saat sebelum puasa itu biasanya sudah difikirkan itu. Itu untuk putu-putu ya, pakaian-pakaian putu itu sudah dimikirnya sudah dari awal gitu. Kemudian termasuk makanan-makanan itu kurang seminggu sudah yang ngitung itu sudah dari itu. Tapi juga ada yang masakan memang spesial Pak, betul itu. Jadi ibu itu kalau belum ada ini katakan itu nampaknya kelihatannya kurang komplit itu. Nah, disitulah di saat Lebaran itu setelah kita ke tempat orang tua bareng-bareng, terus nanti juga anjang sana Pak. Anjang sana artinya yang muda mendatangi yang lebih tua. Nah, disitulah kita bisa berkumpul, bisa menikmati bersama. Itulah hari kemenangan kita di Hari Raya Idul Fitri. Ya. Oh iya, saya malah sedikit ini Pak dari Mbak Indri. Jadi gini, di Lebaran ini juga kadang ada akulturasi istilah ya. Kita sebagai orang tua ya, itu kadang-kadang kan ada cucu-cucu, ada keponakan, itu biasanya datang itu minta angpau. Bahasanya kan angpau itu kan akulturasi ya. Angpau itu kan bukan bahasa kita ya, tapi bahasanya kan fitrah biasanya. Tapi ada anak-anak kalau di lingkungan saya itu angpaunya Om, angpaunya Pak D, yaitu ini sesuatu yang menurut saya ini sudah ada ini ya, keberagamannya sudah muncul di sini kan begitu. Sudah bercampur. Ya bercampur ya. Tapi ya itu melalui kan dari situ kan sedekah kita juga bisa terkeluarkan. Betul. Untuk anak-anak yang datang biasanya pun kalau enggak ada itu sepertinya gimana gitu anak kecilnya. Kita sudah mempersiapkan lebih awal khususnya untuk anak-anak. Termasuk persiapan tadi Pak ya. Selain anak-anak mesti juga orang tua kan Pak, orang tua yang biasanya pun kita datangi yang sudah sepuh biasanya kan biasanya ada lah sedikit untuk memberikan kebahagiaan juga bagi mereka. Betul. Kadang itu saya juga
yang sepuh itu kadang sama cucunya pas sudah tidak bekerja gitu pengennya ngasih padahal enggak ada ngoten niku. Ya istilahnya kita bisa memberi juga kebahagiaan kepada orang tua. Iya, betul. Iya. Jadi gitu Pak, saya mengucapkan selamat kepada Pak Badari yang sudah memasuki masa purna dan menikmati setiap momennya bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Pak Badari ini yang pertanggal 1 April ini sudah pensiun ya di tahun 2024, sudah memasuki masa purna tugas. Semoga semakin fokus terhadap ibadahnya, lancar segalanya, urusannya dan keluarganya, diberikan kelancaran sedanten Bapak. Mungkin ada tambahan atau kata-kata apa ya Pak, bijak mungkin dari Pak Agung ataupun Pak Badari keterkaitan dengan diskusi kita ya Pak, diskusi aja atau podcast ini itu mungkin bisa memberikan motivasi bagi kita yang selama berpuasa. Kan Pak Agung sama Pak Badari ini kan seorang pejabat kepala sekolah dan kepala cabang dinas, pasti kesibukannya luar biasa. Mungkin di puasa ini mungkin sampai di luar dari jam kerjanya lah untuk menyiasati itu, atau mungkin untuk bersemangat kita dalam puasa di tahun ini tuh seperti apa? Mungkin ada motivasi bagi kita semua. Ya, ini pertama saya menanggapi dulu yang dari Mbak In kaitannya dengan masa purnanya Pak Badari ya. Ya, per 1 April ini saya selaku pribadi dan juga atas nama kedinasan mengucapkan selamat ya kepada Pak Badari, karena purna itu bukan sesuatu bukan berhenti. Purna itu adalah bagian dari siklus ya. Betul. Ada mulainya, ada akhirnya kan begitu. Dan artinya purnanya PNS sampai dengan terima SK pensiun itu kalau ibarat kuliah itu lulus dengan kumlot. Ya, betul sekali. Ya, lulus dengan kumlot. Luar biasa. Dan itu betul-betul menjadi dambaan harapan semua para PNS. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi loyalitas Pak Badari yang 34 tahun ya mengabdi kepada negara, mendharma baktikan semuanya ya. Jadi kalau di PNS itu kan ya lebih banyak pada pada keikhlasan, pada kesungguhan, karena mungkin tidak banyak materi yang diberikan negara ini pada Pak Badari, tapi dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, apalagi guru ya, yang berlatar belakang guru ini, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Pak Badari ini, ilmu yang diberikan pada anak didik itu mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat ya. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah termasuk 1 dari 3 amalan yang akan terus mengalir pahalanya bagi Pak Badari. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Pak, bahagia bersama keluarga, kepada keluarga besar ya, mungkin cucu ya sudah ngomong cucu seneng banget ya. Sudah cicit belum? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya selamat melaksanakan aktivitas pengabdiannya seperti tadi Mbak In sampaikan ya. Kita lebih banyak waktu, lebih leluasa untuk mengabdi sebagai hamba, sebagai umat Tuhan. Ya, meskipun di masyarakat pun juga tentu barangkali juga masih banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh Pak Badari ya, rutinitas. Ya begitu Mbak. Saya rasa mungkin pesan-pesan ini ya pas Ramadan, jadi momen yang bagus sekali ini Pak Badari mengakhiri masa ini pada saat Ramadan. Dan ini dengan podcast ini harapan saya terima kasih ya, sebagai bentuk penghargaan pada Pak Badari ya, bagaimana beliau sudah memimpin sekolah ini SMK 1 Boyolali ini, termasuk sarana prasarana yang barangkali beliau mengakhiri dan juga mengakhirinya di tempat podcast ini tentu menjadi kebanggaan juga. Ya itu saya rasa Mbak, dari saya mungkin Pak Badari bisa menambahkan ya.
Terima kasih Bapak. Saya mulai 1 April 2024 ini alhamdulillah sudah lulus Bapak. Sudah lulus, sudah masuk di purna tugas. Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada cabang dinas wilayah 5, khususnya Bapak Agung, ini sesepuh kami yang luar biasa, yang selalu menginspirasi keberadaan SMK 1 Boyolali khususnya, sehingga SMK 1 Boyolali bisa seperti ini. Tentunya pensiun bagi kami bukan berarti saya harus berhenti bekerja. Ini yang harus saya pegang, sehingga walaupun pensiun di kedinasan tapi mudah-mudahan masih bermanfaat untuk orang lain. Ya, betul itu. Mudah-mudahan masih bermanfaat untuk orang lain. Kami mohon doa restu dari Bapak Agung Wijayanto, SPD MPD, memberikan dukungan kepada kami, doa kepada kami, agar kami memasuki masa purna tugas ini tetap bahagia Bapak, tetap bahagia, sehat selalu, momong anak putu, keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kuncinya bahagia selalu. Jangan lupa bahagia ya Pak ya. Iya. Silaturahim tetap dijaga ya Pak, silaturahmi dengan keluarga besar pendidikan. Terima kasih. Terima kasih untuk podcast ini, luar biasa sekali. Saya terinspirasi dari Pak Badari, pengen purna tugas seperti Pak Badari ini dalam keadaan lancar, sehat. Menjadi motivasi saya dan menjadi mungkin bisa jadi panutan bagi saya Pak. Ya, masih 20 tahun loh Mbak. baru berapa tahun. Ya tapi kan lihat mungkin Bapak kepala sekolah atau guru ataupun pejabat yang lain yang purna tugas itu lancar itu memberikan insya Allah Pak. Mudah-mudahan saya bisa seperti beliau gitu. Amin. Ya. Oke, sebelum podcast hari ini saya akhiri, ada sedikit pantun dari saya. Jalan-jalan ke Boyolali, tidak lupa membeli makanan. Demikian podcast hari ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.